pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Kalian jangan lupa jaga kesehatannya. Bagaimana kehadirannya hari ini? Semoga hadir semua ya. Hari ini kita belajar tematik kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dan kita akan belajar muatan matematika. Kita akan belajar tentang pembulatan bilangan desimal, pembulatan pecahan biasa, pembulatan persen, dan penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Baiklah, kita mulai dari pembulatan bilangan desimal. Untuk melakukan pembulatan pada bilangan desimal, caranya hampir sama dengan pembulatan pada bilangan cacah. Berikut adalah cara membulatkan bilangan desimal. Yang pertama, perhatikan nilai tempat yang lebih kecil dari nilai tempat pembulatannya. Yang kedua, jika nilainya kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Yang ketiga, jika nilai lebih dari atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke atas. Perhatikan contoh berikut. Kalian ingat kembali, ingat ya patokannya adalah angka 5. Kalau dia sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, maka bilangan dibulatkan ke atas menjadi 1. Dan jika angkanya kurang dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah menjadi 0. Baiklah, sekarang kita ke contoh pembulatan bilangan desimal kesatuan terdekat. Kalau kesatuan terdekat berarti yang kita lihat adalah nilai tempat persepuluhannya. Kita lihat ya contohnya. Untuk membulatkan kesatuan terdekat, perhatikan angka pada tempat persepuluhannya. Di sini ada contohnya bilangan 4,7. 4 ini nilai tempatnya satuan, kemudian 7 itu nilai tempatnya persepuluhan. Ini berarti yang kita lihat adalah angka 7 ini ya. Nah, angka pada nilai tempat persepuluhan adalah 7. Karena 7 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 1. Bisa ditulis seperti ini, 4,7 diubah menjadi 4 tambah 1. 7 berubah menjadi 1 karena dibulatkan ke atas ya. Jadi ditambah 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 4,7 dibulatkan ke satuan terdekat menjadi 5. Baiklah, sekarang kita ke contoh pembulatan bilangan desimal ke persepuluhan terdekat. Untuk membulatkan ke persepuluhan berarti yang perlu diperhatikan adalah nilai tempat perseratusannya. Contohnya ada bilangan 3,74. 3,74 nih, 3 itu nilai tempatnya satuan, 7 nilai tempatnya persepuluhan, dan 4 nilai tempatnya perseratusan. Ini berarti yang kita lihat 4. Nah, angka pada nilai tempat perseratusannya adalah 4. Karena 4 kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Bulatkan ke bawah itu berarti 7 pada nilai tempat persepuluhan ini tidak berubah nilainya, namun 4-nya berubah menjadi 0. Ini berarti 3,74 dibulatkan ke persepuluhan terdekat menjadi 3,7. Jadi 3,74 dibulatkan menjadi 3,7. Pembulatan pecahan biasa. Pecahan biasa dapat dibulatkan ke satuan terdekat. Pendekatan bilangan dapat dilakukan dengan acuan bilangan 0, 1/2, atau 1. Jadi ada 2, bisa menggunakan satuan terdekat maupun acuan bilangan 0, 1/2, atau 1. Nah, untuk membulatkan kita bisa gunakan garis bilangan untuk mempermudah pembulatan pecahan. Contoh pembulatan pecahan biasa, contohnya pembulatan 1/5 ke satuan terdekat. Kalau satuan terdekat berarti yang kita perhatikan adalah bilangan 0, 1 gitu ya. Lalu kita letakkan 1/5 pada garis bilangan. Di sini berarti 1/5 itu
Setelah 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, kemudian baru 1. Nah, di sini kita lihat bahwa 1/5 ini ke 0 dibandingkan ke 1 jaraknya lebih dekat ke 0. Ya, lebih pendek jaraknya untuk ke 0. Ini berarti pecahan 1/5 lebih dekatkan ke 0, jadi pecahan 1/5 dibulatkan menjadi 0. Contoh pembulatan pecahan biasa. Selanjutnya pembulatan 7/9 ke satuan terdekat. Sama caranya seperti tadi, kita gunakan garis bilangan dari 0 sampai 1. Lalu kita bandingkan jarak 7/9 ke 0 dengan 7/9 ke 1. Nah, lihat bahwa jarak yang paling pendek ke 1 ya, dibandingkan ke 0. Jadi pecahan 7/9 lebih dekat ke angka 1. Pecahan 7/9 dibulatkan menjadi 1. Pembulatan persen. Untuk melakukan pembulatan persen, caranya sama dengan pembulatan pada bilangan cacah. Umumnya, pembulatan persen dilakukan ke nilai puluhan persen terdekat. Jika nilai satuan pada bilangan persen lebih dari atau sama dengan 5, bulatkan ke atas. Jadi pada persen umumnya, pembulatannya ke nilai puluhan terdekat. Contohnya, bilangan 32% jika dibulatkan ke puluhan terdekat. Berarti yang kita perlu lihat adalah nilai tempatnya. Yang 3 ini kan puluhan, yang 2 adalah satuan. Berarti yang kita lihat adalah satuannya ya, nilai tempat satuan yaitu 2. Di sini perhatikan angka satuan pada bilangan 32%. 2 itu kurang dari 5. Nah, karena kurang dari 5 maka pembulatannya ke bawah. Itu berarti 3 pada puluhan tetap dan 2 berubah menjadi 0. Jadi 32% dibulatkan ke bawah menjadi 30%. Contoh lain, bilangan 76% dibulatkan ke puluhan terdekat. Di sini 76%, 7 itu nilai tempatnya puluhan, 6 nilai tempatnya adalah satuan. Di sini perhatikan angka satuan pada bilangan 76%, yaitu angka 6 ya. 6 itu lebih dari 5. Karena 6 lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Jadi 76% dibulatkan ke atas menjadi 80%. Contoh lain, bilangan 35% dibulatkan ke puluhan terdekat. Berarti kita lihat bahwa 3 nilai tempatnya puluhan dan 5 nilai tempatnya adalah satuan. Berarti yang kita lihat adalah angka pada nilai tempat satuannya, yaitu 5. Ya kan, angka satuannya sama dengan 5. Karena sama dengan 5 maka dibulatkan ke atas. Jadi 35% dibulatkan ke atas menjadi 40%. Karena 3-nya berubah jadi 4, kemudian 5-nya berubah jadi 0, jadi 40%. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan pecahan biasa dan campuran. Penaksiran hasil penjumlahan atau pengurangan bilangan pecahan dapat dilakukan dengan membulatkan pecahan ke satuan terdekat terlebih dahulu. Jadi salah satu cara untuk menaksir adalah dengan cara membulatkan dulu ke satuan terdekat. Hasil taksiran diperoleh dengan menjumlahkan atau mengurangkan bilangan pecahan yang telah dibulatkan operasi hitungnya. Contohnya, taksirlah hasil dari 7/8 ditambah 3, 4/5. Di sini 7/8 itu lebih dekat dengan 1. Jadi taksirannya dibulatkan menjadi 1. Kemudian 3, 4/5 terdiri atas bilangan bulat 3 dengan pecahan 4/5. Nah, jadi bisa juga ditulis sebagai 3 ditambah 4/5. Yang kita perlu bulatkan adalah 4/5-nya ya. Jadi bagian 4/5 ini, bagian pecahannya kita bulatkan. 4/5 lebih dekat dengan 1 sehingga dibulatkan menjadi 1. Jadi
3 4 per 5 dibulatkan menjadi, karena tadi 3 4 per 5 itu 3 ditambah 4 per 5 dan 4 per 5 nya dibulatkan menjadi 1, hasilnya adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi jumlahkan hasil pembulatan kedua bilangan, yaitu 7 per 8 itu pembulatannya 1, kemudian 3 4 per 5 itu pembulatannya 4. Jadi hasil taksirannya yaitu 1 ditambah 4 sama dengan 5. Contoh lain, taksirlah hasil dari 10 3 per 5 dikurangi 2 1 per 6. 10 3 per 5 itu sama dengan 10 ditambah 3 per 5 ya. Jadi kita pisahkan bagian pecahannya. Nah, 3 per 5 sendiri itu lebih dekat dengan 1, sehingga dibulatkan menjadi 1. Jadi sekarang 10 3 per 5 itu dibulatkan menjadi 11 ya, karena 10 ditambah 1. Kemudian untuk 2 1 per 6 itu sama dengan 2 ditambah 1 per 6. Nah, 1 per 6 itu lebih dekat dengan 0, sehingga dibulatkan menjadi 0. Ini berarti pembulatannya dari 2 1 per 6 itu dibulatkan menjadi 2 ditambah 0